91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, Kanal Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Jakarta Sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Bugi Satrio. Pendengar, pada bulan Maret 2020 virus COVID-19 telah menyebar di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang cukup serius di berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Proses pembelajaran yang biasanya dilakukan secara langsung dan tatap muka, begitu ya, maksudnya tatap arah, kini beralih menjadi pembelajaran jarak jauh dan memanfaatkan aplikasi belajar online supaya kegiatan belajar atau KBM dapat berjalan dengan lancar. Awalnya pembelajaran jarak jauh cukup sulit untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan guru dan siswa belum terbiasa melaksanakan kegiatan belajar secara virtual dan menggunakan aplikasi dalam kegiatan belajar. Apa saja dampak sistem pendidikan pendidikan pasca pandemi COVID-19? Tentu munculnya virus COVID-19 di Indonesia telah menyebabkan peningkatan angka kematian masyarakat akibat positif terkena COVID-19 ya. Dengan adanya virus tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu menerapkan proses kegiatan belajar dari rumah pada berbagai jenjang pendidikan. Tapi sekarang kan sudah mulai melandai nih, begitu ya. Kemudian insya Allah juga pandemi mudah-mudahan akan cepat berlalu ya, akan memasuki fase endemi meskipun WHO belum mengumumkan sih. Dan sekarang juga PPKM-nya naik lagi gitu ya, level 2. Dan kemarin juga saya baca berita katanya 6 kali lipat gitu ya sekarang kasus COVID-19-nya Omicron BA.5. Tetapi ya alhamdulillah juga karena sudah banyak yang di booster, jadi efeknya tidak terlalu signifikan begitu ya. Angka kematiannya pun juga tidak terlihat juga dengan mengkhawatirkan begitu ya. Nah, sore hari ini kita akan berbincang dengan seorang pengamat pendidikan. Beliau sangat pakar dan pastinya bisa memberikan banyak pencerahan bagi kita semua, begitu ya. Kita akan berbicara terkait mendesain kelas modern pasca pandemi yang efektif dan menyenangkan. Seperti apa sih? Langsung saja kita sapa Bapak Dr. Indra Harismiaji. Selamat sore, Bang Indra, apa kabar? Selamat sore Mas Bugi, alhamdulillah kabar baik. Semoga Mas Bugi juga demikian. Alhamdulillah, tapi ini ya, Bang, cuacanya, jadi benar-benar nggak boleh kecapean dikit, udah deh suara nggak keluar, Bang. Sama iya. Kita juga lagi agak batuk nih, makanya agak bintang gitu. Iya, hati-hati ya Bang ya, ini kita harus saling mengingatkan, jaga kesehatan. Baik, Bang Indra, ini terkait dengan tema kita hari ini untuk mendesain gitu ya, kelas modern pasca pandemi yang efektif dan menyenangkan. Ini maksudnya apa sih kelas yang modern, Bang? Ya, pendidikan itu pada dasarnya kan menyiapkan anak-anak kita untuk bisa menghadapi tantangan masa depan. Iya. Mereka bisa hidup, mereka bisa mencari kehidupan, bekerja, itu bersosialisasi, itu adalah bagian dari bagaimana pendidikan menyiapkan kan begitu. Nah, kita ini kan memang sudah melompati beberapa fase kehidupan ya, yang kita nggak terasa sudah banyak berubah dalam kehidupan kita. Iya. Contoh aja, zaman saya dulu ngirim uang tuh masih pakai wesel, Mas. Sekarang kan udah nggak pakai wesel lagi. Sekarang udah pencet aja udah langsung ya. Nah, dulu wesel tuh kan bisa seminggu 10 hari, bisa lebih kan, tergantung kita. Ini sekarang hitungannya begitu klik udah sampai ke orang yang kita kirimkan. Iya, betul. Kemudian dulu saya masih pakai telepon umum menghubungi orang. Sekarang udah punya HP masing-masing. Teknologi yang belum lama berganti, dengerin musik pakai CD, nonton film pakai VCD, itu udah berubah semua kan. Iya. Sekarang dengerin musik pakai Spotify, pakai Joox, YouTube, nonton film pakai Netflix dan lain sebagainya. Jadi dalam kehidupan kita sudah banyak perubahan kan. Iya. Tanpa kita mengatakan bahwa yang dulu itu salah. Iya. Ya kan? Memang dulu itu kita nggak pakai m-banking buat ngirim uang karena m-bankingnya belum ada kan. Ya kan, bukan karena teknologi yang dulu itu salah, karena itu belum ada. Nah sayangnya di Indonesia ini
kelas-kelas kita itu masih belum menyiapkan anak-anak kita menghadapi tantangan masa depan. Dan sebetulnya kan terlihat dari 2 tahun kita pandemi ini betapa sulitnya kita melaksanakan pembelajaran berbasis online. Itu memang belum siap, dan itu bahkan ada kajian akademisnya. Ada sebuah lembaga di Inggris yang memang mengatakan anak Indonesia siap menghadapi abad 21 di abad 31. Ngeri ya? Kita dianggap ketinggalan 1000 tahun kan. Pada tahun 2000 ini dibuatnya tahun 2018 kajian ini. Waktu kajian ini terbit, ya saya juga mengatakan ini orang lebay banget sih, masa Indonesia dibilang ketinggalan 1000 tahun. Enggak lah. Tapi begitu pandemi terjadi, nggak salah juga nih kan gitu, betapa jadulnya pendidikan kita kan. Dan sekarang sudah PTM kelihatannya juga bukan malah semakin maju. Ini yang saya lihat, karena saya juga udah keliling nih ke sekolah-sekolah dari Sumatera Utara sampai ke Sulawesi Utara, belum sampai Papua nih yang setelah pandemi nih. Itu ternyata mau kembali lagi seperti sebelum pandemi kan gitu. Jadi banyak guru-guru kita yang beranggapan pembelajaran berbasis teknologi itu hanya dipakai saat pandemi dan nggak efektif kan. Padahal saya selalu katakan, loh, yang namanya gawai itu adalah alat kerja anak-anak kita sekarang. Mau kerja jadi driver ojol saja, yang saya yakin nggak ada anak-anak kita yang punya cita-cita nanti saya kalau besar mau jadi driver ojol. Kan nggak ada. Bukan saya mendiskreditkan profesi itu, tapi itu bukan profesi yang menjadi cita-cita orang, akan punya penghasilan tinggi, pendidikan tinggi. Enggak. Itu hanya pekerjaan seadanya saja. Itu sudah menggunakan gawai. Kalau nggak punya gawai kan nggak bisa kerja di driver ojol. Nah, sekarang kalau sekolah-sekolah kita tidak memanfaatkan teknologi digital ini dalam kegiatan sehari-hari, ya artinya kita tidak menyiapkan anak kita sesuai dengan zamannya. Tapi ini juga yang pertama. Tapi ini juga Bang, bisa jadi ini nggak, kadang-kadang juga suka bingung gitu ya. Soalnya begini, kalau dari sebagian yang saya tahu begitu ya, bahwa setelah pandemi ini melandai, itu ada pilihan mau tatap muka atau mau tatap maya. Yang mau tatap muka itu cuma 20% Bang. Yang lainnya maunya tatap maya gitu ya. Jadi udah keenakan di pembelajaran online. Itu mungkin nggak semua tadi lokasi itu yang Abang sampaikan begitu ya. Ada juga gitu ya di beberapa tempat yang memang mereka sudah sangat mapan dan convert gitu ya dengan e-learning gitu. Bahkan disuruh memilih aja hanya 20% yang mau tatap muka begitu. Kemudian e-learning ini juga masih ada kendala begitu ya, ketika memang survei juga mengatakan, dan memang ini the real conditionnya, Indonesia dibandingin negara-negara ASEAN lainnya aja, speed dari internetnya aja masih sangat lambat gitu ya, terbelakang gitu ya. Nah ini juga kan merupakan satu tantangan baru gitu ya, dimana harusnya kita sudah yang dimana-mana tuh WiFi, yang sudah IoT ya, Internet of Things ya, yang udah smart city gitu kan ya, yang kalaupun di mall jangan pakai passcode lagi. Kalau pakai passcode kan orang akan bertanya-tanya nih apa nih passcode-nya gitu ya. Harusnya ada di beberapa mall sih ya Bang, yang saya tuh seneng banget ke sana, itu di food court-nya itu WiFi-nya kenceng dan nggak pakai passcode gitu ya. Padahal itu mall yang cukup elit dan terkenal gitu. Nah ini sebenarnya hal-hal yang kayak gini nih yang perlu masifkan gitu ya, dimana kita gampang untuk searching, gampang untuk belajar dari manapun internet ketika memang fasilitasnya itu diberikan ya, kecepatan internetnya, kemudian wifi-nya juga ada di mana-mana. Nah ini kan kadang-kadang jadi pincang nih Bang, ketika memang kita di endorse untuk ayo jangan sampai ketinggalan, kita harus jadi warga modern, warga dunia, whatever it is lah gitu ya. Tapi ternyata internet aja lambat, wifi-nya aja juga nggak banyak gitu ya, di tempat-tempat tertentu juga pakai passcode, orang juga akan jadi ribet gitu ya, kalaupun memang mau masuk dengan cepat dan pengen
mau pinter gitu kan, itu kan harusnya semuanya harus dipermudah. Nah ini bagaimana nih Bang melihatnya? Ya, itu sepakat sekali. Makanya tahun 2018 yang lalu pada saat kampanye Pak Jokowi kan mengatakan akan membangun tol langit, ya kan? Iya. Nah ini kita belum tahu nih sampai hari ini udah jadi jalan tol apa masih jadi gang nih kan, atau masih jadi hutan belantara nih kita belum tahu. Tetapi itu adalah hal-hal yang memang harus kita tagih kan gitu, ke beliau yang mau sudah menjanjikan akan punya tol langit kan gitu. Nah secara khusus di dunia pendidikan, salah satu problema kita dalam digitalisasi pendidikan itu memang kita nggak pernah punya yang namanya perencanaan. Jadi sebetulnya mau dibuat seperti apa digitalisasi pendidikan itu kita nggak pernah punya perencanaan. Jadi saya mau bandingkan aja dengan negara-negara tetangga kita ya. Di Singapura itu tahun 97, bayangin. Ini tahun 97 nih. Iya. Mereka sudah punya yang namanya ICT Master Plan in Education. Itu planning mereka, dan padahal kita tahu Singapura itu kan gedenya cuma satu kecamatan. Iya betul. Kan kecil banget kan gitu. Iya. Kecil banget, sekolahnya cuma 300, universitas cuma 5, ya kan? Tapi dia sudah punya perencanaan dari tahun 97. Iya. Sekarang ini sudah masuk fase kelima. Iya. Gitu. Jadi bayangin, daerah yang sekecil itu punya perencanaan yang matang, sehingga pada saat pandemi kemarin nggak ada masalah dengan dunia pendidikannya. Anak-anak mereka pun sudah memang sudah disiapkan sesuai dengan eranya kan. Ini yang saya bandingkan bukan kemapanan Singapura ya, tapi justru perencanaan. Gimana negara yang sekecil itu punya perencanaan yang matang. Iya. Kita nggak punya perencanaan sama sekali. Nah sampai sekarang ini Master Plan ini sudah dirubah namanya menjadi Education Technology Plan. Itu sudah masuk fase kelima dan ini berjalan lancar. Hanya untuk 300 sekolah. Nah, negara tetangga kita yang sebelahnya lagi, yaitu Malaysia, itu juga punya perencanaan yang namanya One Bestarinet. Kebetulan saya dulu banyak ikut terjun membantu di sana. One Bestarinet ini adalah perencanaan selama 15 tahun. Targetnya 10.000 sekolah. Nah, di tahun ke-9, yaitu tahun 2019, ini di stop. Planning ini, One Bestarinet ini, programnya di stop. Kenapa? Karena nggak mencapai target. Jadi harusnya 10.000 sekolah, kalau udah 9 tahun itu kan berarti udah lebih dari 50% ya. Ya kan? Udah harus lebih dari 50% nih 9 tahun. Ternyata hanya 5%. Gitu. Jadi di stop oleh pemerintah sedang menyiapkan planning yang baru nih kan gitu. Nah, cuman keburu kena COVID, mereka belum ini lagi lah perencanaan. Mungkin setelah normal lagi mereka akan punya perencanaan baru. Di Indonesia ini 260.000 sekolah, 17.000 pulau, nggak punya planning sama sekali. Yang ada cuma sekedar belanja aja. Jadi banyak sekali kejadian pemerintah memberikan komputer ke sekolah, sekolahnya nggak ada listrik, terus nyolok ke hidung kan gitu. Itu fakta loh kan begitu. Iya Bang. Yang sekarang itu ngasih Chromebook. Chromebook itu kan harus pakai internet kan gitu. Ini nggak ada internetnya. Ya udah Chromebooknya cuma buat ganjil pintu kan. Nah itu sebetulnya yang terjadi sekarang. Jadi kita butuh sebuah perencanaan yang matang. Nah bayangin aja kalau kita menggunakan kecepatannya Malaysia nih, 15 tahun 10.000 sekolah, buat 260.000 sekolah di Indonesia butuh 490 tahun mas.
Iya. Iya kan? Nah itu kan kita nggak pernah punya perencanaan itu. Kapan sekolah-sekolah dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Itu memang betul-betul punya menjadi yang sesuai dengan sekolah abad 21 kan, yang menyiapkan anak-anak didik kita menghadapi era 5.0. Itu kita nggak punya sama sekali planningnya. Jadi bahkan yang tadi saya katakan, sebetulnya bahkan sekolah-sekolah yang bagus di kota-kota besar juga masih belum paham sebetulnya belajar di era digital itu seperti apa. Jadi bukan masalah tatap muka atau tatap mayanya, bukan masalah itu ya. Tetapi memanfaatkan yang namanya, jadi satu, yang namanya peralatan di era sekarang ini, yang namanya gawai, itu adalah multitasking. Jadi satu alat bisa dipakai untuk banyak hal, baik itu secara pasif maupun aktif kan begitu. Beda sama peralatan zaman saya sekolah dulu. Semua cuma bisa dipakai satu hal. Bolpen hanya bisa dipakai buat nulis, ya kan? Penghapus hanya dipakai buat menghapus, penggaris hanya dibuat untuk menggaris, mengukur ini. Jadi itu semua adalah disebut dengan single tasking device. Sedangkan yang sekarang adalah multitasking device. Tapi kan banyak yang dipahami yang namanya gawai ini cuma buat dengerin orang ceramah. Iya. Ya kan, guru ngomong kan gitu loh. Ini enggak, justru harus buat, karena apapun yang disampaikan guru-guru ini di internet sudah ada. Iya betul. Jadi harus diajarkan itu bukan anak dicekokin lagi, diceramahin. Tapi bisa nggak mereka mencari informasi yang sekarang sudah terbuka lebar di internet. Informasi mana yang benar, informasi mana yang hoax, informasi mana yang tendensius, informasi mana yang jualan, itu mereka harus bisa membedakan. Jadi era pendidikannya ke sana. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, menyiapkan generasi ini ke era 5.0 itu adalah generasi yang disebut dengan generasi cerdas. Smart society itu adalah generasi yang mampu menjadi pencipta. Mereka yang harus bisa berinovasi. Kenapa? Karena kalau kita bicara pekerjaan-pekerjaan kasar, monoton, itu sudah digantikan oleh teknologi. Betul. Jadi mereka ini justru harus didorong untuk menjadi pencipta. Bahkan Forum Ekonomi Dunia itu kajiannya mengatakan 65% dari anak-anak yang saat ini duduk di bangku SD nantinya akan bekerja pada bidang yang hari ini bidangnya belum tercipta. Jadi kita nggak bisa lagi nyiapin anak-anak kita untuk, wah nanti kamu jadi PNS, kamu nanti jadi penyiar radio, ya kan? Udah nggak bisa begitu. Mereka harus kita dorong untuk bagaimana mereka bisa menciptakan sesuatu yang belum ada. Nah itu yang sudah sangat berbeda dengan era saya dulu. Mencipta itu kan nggak ada kunci jawabannya, Mas. Iya. Ya kan? Jadi yang namanya kunci jawaban di sekolah itu harusnya udah dibuang kan begitu. Didorong anak-anak ini justru untuk berinovasi, untuk menemukan jawaban sendiri. Itu ruang-ruang kelas kita harusnya ke sana. Jadi bukan lagi untuk ngumpul, diceramahin, ya kan? Itu udah era industri, itu era abad 18 gitu. Iya. Jadi harus lebih ditanamkan ini ya, kemampuan menganalisis, kemudian juga menciptakan begitu ya. Yang pastinya setelah menciptakan juga selalu berinovasi ya, tidak mandek di situ aja, tapi terus berimprove gitu ya, berimprovisasi ya. Dari ciptaannya yang mungkin nilainya 3 nanti jadi 3,5 atau jadi 4, selalu nggak stuck gitu ya, selalu bergerak, selalu berkarya. Nah iya, itu selalu ada perbaikan. Iya, selalu ada sama nih Bang, jadi batuk dulu, mencet mic dulu, matiin batuk dulu. Selalu ada moving forward lah gitu ya. Ada pergerakan ke depan gitu ya, yang lebih baik begitu. Iya, ketika kita berbicara mengenai kelas modern itu kelas-kelas yang seperti itu begitu ya Bang ya? Oke, jadi tadi untuk menjadikan anak
menjadi pencipta, itu mereka membutuhkan 4 keterampilan dasar yang nggak bisa ditawar lagi. Iya. Dan 4 keterampilan dasar ini disebut dengan juga keterampilan atau kecakapan abad 21, 21st century skill. Yang pertama adalah berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu artinya orang yang tidak puas dengan status quo kan. Iya. Ya kan? Dia ingin kenapa sih mesen makanan itu kita harus jauh-jauh datang ke tempat kita makan gitu. Terus kita kenapa nggak pakai aplikasi? Itu kan bermula dari berpikir kritis. Iya. Jadi nggak hanya menerima kan gitu. Nah, setelah berpikir kritis untuk bisa mencipta, ternyata ini yang menarik nih. Manusia itu tidak ada yang bisa menciptakan sesuatu secara individu. Kolaborasi berarti ya? Iya, jadi coba aja kita cari deh sejarah hidup manusia, nggak ada satupun pencipta itu yang betul-betul hanya seorang diri dalam menciptakan sesuatu. Misalnya yang gampang ya, sebuah lagu. Lagu itu bisa syairnya yang membuat si A, notasinya membuat si B, aransemennya bisa C, D, E, F, ya kan? Nyanyinya bisa si A kan. Tekanannya, video klipnya bisa, itu baru menjadi sebuah lagu kan. Iya. Jadi memang sebetulnya mencipta sesuatu itu nggak mungkin bisa dilakukan secara dari hulu ke hilir pasti ada peran orang lain, peran pihak-pihak lain begitu ya. Nah, makanya kelas-kelas yang sekarang nggak lagi cocok yang kelasnya semua ngadep guru ke depan. Oke. Tapi jadi FGD begitu ya. Iya, kelas-kelas yang mereka memang berkelompok. Mereka forum discussion group gitu ya, FDG. Mereka memang harus berkolaborasi kan. Nah, untuk kolaborasi mereka harus punya kemampuan komunikasi kan, nggak mungkin. Oke. Mau berkolaborasi tanpa komunikasi kan nggak mungkin. Iya, betul. Nah, jadi harus bisa berkomunikasi. Nah, menariknya Bank Dunia itu membuat kajian tentang kelas-kelas di Indonesia. Ternyata kelas-kelas Indonesia itu adalah kelas yang paling irit bicara sedunia. Serius Bang? Serius. Ada kajiannya. Jadi apa yang dibicarakan oleh guru itu paling sedikit di antara negara-negara lain. Yang dibicarakan oleh siswa juga paling sedikit di antara negara-negara lain kan. Jadi inilah kondisi kelas kita kan begitu. Jadi bukan kelas ya memang saya nggak pernah pengalaman ngajar ya kan. Kebetulan saya dulu ngajar bahasa Inggris. Namanya kelas bahasa kan saya dorong anak untuk bicara dong. Iya. So we have to speak English every time, every day gitu ya, because English is about practice, makes learning by doing. Tapi nggak ada yang speak up ya. Bukan. Apa bukan? Saya ditegur oleh kepala sekolah. Oh, karena mengatakan kelasnya terlampau rame. Oh gitu. Kelas ini, jadi saya dianggap tidak memiliki manajemen kelas yang baik. Oh. Itu saya bingung jawabnya kan. Gimana caranya saya ngajar bahasa Inggris? Iya. Tetapi anak-anaknya disuruh tidak bicara, suruh tenang. Tapi itu kejadian nyata pernah saya alami waktu saya ngajar bahasa Inggris di sebuah sekolah ya, ditegur oleh kepala sekolah. Terus gimana abang bicara apa itu setelah itu? Ya berusaha saya jelaskan lah kan begitu. Tapi ya ternyata data dari Bank Dunia menunjukkan kelas-kelas kita ini kelas-kelas yang paling irit bicara kan. Kan ngeri kan begitu. Jadi apa yang dilakukan di kelas-kelas kita kan gitu ya, mungkin tadi kebanyakan catat buku sampai habis gitu. JPSA. Tapi apakah karena kultur ya Bang ya? Karena memang kultur kita kan sudah didikan dari kecil gitu ya, dari orang tua. Katakanlah kita harus biasa mendengar dogma di dalam kehidupan spiritualitas kita. Kemudian juga kita yang nggak boleh berbicara keras di depan orang tua dan guru-guru misalnya begitu. Nah, apakah karena sedikit banyak karena kultur atau gimana?
Iya mungkin juga, tetapi yang punya kultur mirip kita kan nggak cuma kita doang. Kalau kita lihat Malaysia juga harusnya mirip, ya kan? Tapi mereka lebih Brunei, gitu ya. Thailand, Filipina itu kan juga harusnya mirip karena kita berada di daerah yang sama, betul. Ya kan secara ini, jadi secara budaya ya nggak beda-beda jauh lah. Iya, similar, ya betul. Ya kan? Tapi ya kita yang betul-betul sangat irit bicara kan. Berarti apa yang prioritas tuh kalau kayak gitu? Apa yang salah di kita? Kalau saya sih melihat karena memang kemampuan pedagogik guru-guru kita yang memang harus ditingkatkan ya. Oke, jadi gitu. Fokusnya di guru ya, yang tidak bisa mencoba membangun satu kultur proses belajar mengajar yang baik begitu ya, di mana si murid-murid ini atau mahasiswa kita bisa lebih aktif begitu ya Bang? Yang saya temui ini sangat menyedihkan sih. Yeah. Mayoritas kelas-kelas kita itu guru itu mengajar buku. Oke. Jadi theoretically gitu, secara teoritis. Masih mending itu teori. Ini cuman datang ke kelas, baca buku teks. Masa sih Bang? Kan? Separuh itu? Ini fakta loh. Iya, ini kan karena saya keliling Indonesia. Kan? Gitu. Tapi mungkin membaca buku mungkin teks. Jadi ya di wilayah 3T kali Bang. Tertinggal terluar di DKI Jakarta aja banyak. Banyak yang seperti itu. Iya. Jadi kan bisa dibayangin mereka cuman oke, anak-anak buka halaman 30 ya, sekarang kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Udah jadi diam kan? Itu yang dilakukan sehari-hari seperti itu. Jadi buat saya itu bukan mendidik, itu membaca. Dan itu memang kemampuan pedagogiknya harus ditingkatkan. Dan itu yang berapa kali kita diskusi memang guru-guru kita ini butuh diasah kan, guru-guru kita ini butuh dilatih terus, dan itu juga rekomendasi dari OECD kan gitu, dari Bank Dunia. Yang kurang itu adalah bagaimana guru-guru itu setajamnya pisau, kalau nggak pernah diasah kan tumpul juga. Iya. Ambil contoh aja sekarang nih, programnya Kemendikbudnya yang salah satu program unggulan mereka kan guru penggerak. Iya. Ya, guru penggerak itu targetnya sampai 2024 akan melatih 405.000 guru. Angkanya banyak ya. Tapi guru kita jumlahnya 3,1 juta. Oh, 3,1 juta. Jadi yang dilatih cuma 13% kan begitu. Terus yang 87%-nya kapan mau diasahnya? Iya. Itu tadi yang saya katakan, nggak punya planning kan gitu, punya planning bagaimana termasuk masalah teknologi, teknologi. Nah, keterampilan yang terakhir yang juga sangat menyedihkan nih, yang disebut dengan kreatif. Jadi bagaimana mereka bisa punya banyak jawaban dengan pertanyaan yang satu, itu yang disebut dengan kreatif. Iya. Dan saya sering ngetes nih Mas. Kalau saya ngasih pelatihan guru, saya suka ngetes dulu sejauh mana para guru ini tingkat kreativitasnya. Caranya gimana? Saya suruh gambar pemandangan. Percaya nggak? Dari Aceh sampai Papua. Pasti gunung, sawah, burung gitu ya. Gunung 2 Mas. Iya. Gunung 2 kan itu. Gunung 2 terus ada sawahnya, terus ada jalannya gitu, ada terus matahari. Itu ininya lah, tapi secara umum itu Gunung 2 kan. Bahkan guru-guru yang di DKI Jakarta pun gambarnya Gunung 2 kan. Saya bilang, ini ngeliat Gunung 2 di mana sih di Jakarta kan gitu. Tapi faktanya begitu. Nah, itulah PR kita bersama supaya masyarakat juga tahu. Nah, kita sama-sama dorong ada perbaikan-perbaikan kita. Ini pemerintah sedang membahas tentang revisi Undang-Undang Sisdiknas. Pastikan juga kalau kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa secara nyata, bukan hanya bungkusnya aja ya, kelihatan banyak kegiatan, tapi anak-anak kita bahkan tadi dianggap ketinggalan 1000 tahun kan, sedih banget. Iya, betul. Iya,
Baik, terima kasih banyak nih Bang Indra, kita sudah pokoknya setiap mewawancara Bang Indra kita pasti jauh lebih pintar habis itu. terima kasih banyak kepada Bang Indra ya atas waktunya di tengah suasana santai bersama keluarga di akhir pekan, tapi tetap aja digangguin sama RRI Pro 1 ya. Mudah-mudahan menjadi ladang ibadah ya Bang Indra ya, karena banyak sekali orang yang pastinya bisa mengambil manfaat. Baik Bang Indra, kalau gitu selamat sore, salam hormat dan salam sehat untuk keluarga ya Bang ya. Mari, selamat sore, assalamualaikum. Demikianlah bincang-bincang kami, pendengar, dengan Dr. Indra Harismiaja yang merupakan pengamat pendidikan dengan tema mendesain kelas modern pasca pandemi yang efektif dan menyenangkan. Jadi kalau bisa diambil sedikit begitu ya dari kesimpulan yang sudah kita perbincangkan tadi, bahwa memang kita harus membangun sebuah peradaban pendidikan begitu ya, yang mahasiswa-mahasiswa kita seluruhnya ya, tidak hanya murid tetapi juga gurunya berpikir kritis, kemudian mampu berkolaborasi, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan juga kreatif begitu ya. Dan kita juga harus sudah mulai melihat begitu ya untuk membangun smart society. Smart society itu seperti apa sih? Suatu yang bisa menciptakan begitu ya. Jadi kalau misalnya kita belajar hanya membaca, belajar hanya menghafal, tapi tidak bisa menganalisis, tidak bisa berinovasi, tidak bisa improvement begitu ya, menciptakan hal-hal yang berguna, sepertinya itu bukan sistem pendidikan yang kita butuhkan lagi saat ini ya. Dan pastinya ini hanya untuk himbauan kepada pihak-pihak yang terkait bahwa plan of action in the future ini sangat penting. Bahkan roadmap itu, blueprintnya juga harus ada, harus siap begitu ya. Jangan sampai nanti kita tidak punya pegangan ketika kita harus terus berlari ke depan begitu, tapi kita nggak tahu nih arahnya mana nih, karena nggak ada roadmapnya. Begitu kata Bang Indra ya. Mudah-mudahan kalau salah bisa di WA ya Bang ya. Nanti saya perbaiki lagi. Itu kira-kira yang bisa saya ambil kesimpulannya, dan jangan sampai kita semakin jauh gitu dibandingkan negara tetangga seperti Singapura. Memang sih Singapura merupakan negara yang pendidikannya terbaik di dunia ya, salah satu negara yang pendidikannya terbaik di dunia. Dan kita juga harus belajar dari mereka yang memang bisa kita pelajari begitu ya, termasuk Singapura. Baik, pendengar, nanti pada pukul 17.56 ya, 17.56 kita akan menunaikan ibadah sholat maghrib. Saya cek dulu ya di Kemenak nih, menurut web, iya benar, azan maghrib 17.56, yang berarti sekarang sudah 17.47, 9 menit lagi ya. Tentunya kami mengucapkan selamat mempersiapkan ibadah sholat maghrib Anda. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya.